Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara membuat tabel di Microsoft Excel, kemudian cara print out-nya. Di sini sudah saya buka lembar kerja untuk Microsoft Excel. Ini ada menu-menunya, File, Home, Insert, Quick Layout, Formulas, Data, Review, View. Biasa ada juga di sini tambahan developer. Jika ingin memunculkan developer, kita masuk di File, kita klik, kemudian kita pilih Option. Setelah itu di sini ada Customize Ribbon. Nah, ini kita centang saja developernya kalau kita ingin munculkan. Ini semua yang muncul, kemudian kita klik OK. Maka di sini akan muncul menu developer. Kemudian teman-teman sekalian, di sini biasa ada kita buka ya menu-menu di masing-masing tabnya. Kalau kita mau sembunyikan ini saja. Biasa juga ada tulisan pin dan unpin. Oke, sekarang untuk membuat tabel, misalkan saya akan membuat tabel daftar nama siswa. Kita tulis dulu daftar nama siswa. Ini kita kasih nomor, nama, kelas, misalkan nilai. Kemudian di sini kita tulis nilai 1, nilai 2, nilai 3. Kemudian di sini rata. Nah, sampai situ. Jadi ini kita bikin dulu ini judul tabelnya. Ini sampai kolom G. Kemudian judulnya kita bisa sorot sampai sini. Saya buka menu-menunya. Kemudian kita di menu Home ada Merge. Merge ini untuk menggabung supaya judulnya bisa masuk dalam satu sel seperti ini. Dari A ke Z. Jadi kemudian misalkan ada 10 nama siswa. Kita buat dulu ini. Ini nilainya kita merge juga. Kemudian ini kita ke bawah merge supaya masuk dua kolom seperti ini, rata-ratanya juga. Kemudian kita sorot semua, double klik di sini. Oke, supaya menyesuaikan. Kemudian ini kita tarik 1, 2, misalkan kita ingin sampai 10. Kita tarik saja sampai 10. Oke, kemudian kita mau buat garis tabelnya. Kita sorot, kemudian di menu Home ini ada tabel. Kita all borders. Oke, bordernya sudah ada. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini terlalu ke bawah, kita mau kasih rata tengah. Kita Ctrl A saja di keyboard. Boleh juga langsung kita sorot begini. Kemudian di bagian Home ini ada posisinya. Kalau kita mau bawa ke atas, mau di tengah-tengah, ke bawah. Ini untuk posisi atas bawahnya, saya kasih di tengah-tengah. Kemudian ini untuk posisi mau di tengah atau ke kiri. Oke, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Saya kasih yang tengah. Kemudian ini bisa saya perlebar lagi. Kalau jenis hurufnya bisa kita ubah di sini. Misalkan saya ingin Times New Roman. Kita saja Times, Enter. Ukurannya 12. Oke, saya ubah jadi 12. Setelah itu kita sorot kembali, teman-teman sekalian, double klik. Nah, double klik itu untuk menyesuaikan secara otomatis. Oke, tabelnya sudah jadi. Ini saya mau bold judulnya. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita ingin kasih di sini tanda tangan, silahkan. Jadi tabel sudah jadi. Selanjutnya, misalkan kita ingin print out. Misalkan hanya ini saja, kita sorot. Ada Quick Layout. Di sini ada print area. Kita set print area. Nah, otomatis yang akan terprint hanya bagian ini. Misalkan di bagian sini, saya buat nama 1, nama 2. Ini tidak akan terprint, jadi yang hanya print out yang kita sudah set print area tadi ini, set print area, jadi hanya bagian ini. Kemudian kita bisa kasih margin, misalkan saya kasih marginnya normal. Kemudian ini jenis kertasnya, size-nya bisa letter, legal, A5, saya kasih A4. Oke, kemudian ini orientasinya bisa portrait, kemudian landscape. Oh, ini landscape, saya kasih portrait saja. Kemudian untuk print out, tekan Ctrl P saja, atau teman-teman sekalian bisa di bagian sini File,
Kemudian yes, ada print out. Oke. Saya escape. Kita Ctrl P saja. Ctrl P. Oke, setelah Ctrl P muncul di sini escape. Kalau kita mau tunda, ini di file. Ini ada print. Oke. Ini tampilannya jika di print. Jika kita ingin mengatur lagi, teman-teman sekalian, kita bisa back setup. Kemudian marginnya kita kasih horizontal. Jadi dia rata tengah. Oke. Oke, ini horizontal supaya di tengah-tengah. Kalau kita mau vertikal boleh juga. Dia pas di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Oke, saya akan horizontal saja. Vertikalnya saya hilangkan. Oke, jadi tampilan tabelnya seperti ini teman-teman sekalian. Ini cara membuat tabel, kemudian cara print out-nya. Tinggal kita print. Oke, saya escape kembali. Bagaimana jika misalkan ini beberapa halaman, kita ingin buat judulnya otomatis. Untuk menambah kolom, kita sorot saja seperti ini. Kemudian di home, di sini ada insert. Klik saja terus. Insert sampai banyak. Oke teman-teman sekalian, ini langsung kita tarik turun, misalkan sampai 36. Nah, ini sudah otomatis, ini sudah ter-setup ke print area. Ini set print area. Kalau saya Ctrl P teman-teman sekalian, belum ada halaman 2. Saya tambah lagi. Misalkan mana tadi, home, insert. Oke. Setelah itu kemudian saya Ctrl P. Nah, di halaman 2 di sini tidak ada judulnya, teman-teman sekalian. Bagaimana caranya supaya judul ini otomatis muncul di setiap halaman? Saya escape. Caranya teman-teman sekalian, ini kita masuk di page layout, masuk di print titles. Di sini ada print title, kita klik. Nah, di sini ada print areanya sudah ada. Ini kalau print area, kita bisa klik ini. Ini artinya area yang di print. Oke, hanya ini saja. Jika kita ingin tambah, ya ditambah saja sorotannya. Ini saya masuk, kita rows to repeat at top. Jadi supaya mengulang dari atas. Kalau ini misalkan saya akan coba dulu. Kemudian kita sorot begini, kita klik tadi ini. Jadi di setiap halaman nanti akan terulang ini judulnya otomatis. Kemudian kita klik kembali, oke. Saya coba Ctrl P. Oke, di halaman 2 judulnya akan tetap sesuai tadi yang terulang. Oke teman-teman sekalian, bagaimana jika misalkan saya akan buat memanjang lagi, luas seperti ini. Nomornya saya kasih tetap, dikasih rata tengah, sini, oke. Misalkan saya Ctrl P. Maka terpotong seperti ini teman-teman sekalian. Bagaimana caranya? Ini daftar nama siswanya. Saya, oke. Bagaimana caranya supaya ini terulang di, misalkan kita ingin mengulang nomor dengan nama saja di setiap halamannya. Kita masuk kembali di page layout, print titles. Oke. Saya cancel dulu. Saya ulang ketika Ctrl P. Ini halaman 1. Nah, di halaman 4 ini langsung nilai 2, nilai 3. Oke. Bagaimana kalau kita ingin mengulang nomornya di setiap halaman? Jadi kita juga bisa klik print title-nya kembali. Ada column to repeat at left. Dia dari kiri, nomor dengan nama yang diulang. Kemudian kita oke. Kita coba Ctrl P. Oke. Oke, ini pasti ada nomor dengan nama. Ini rata-rata di yang terakhir. Oke. Jadi nomor namanya pasti berulang tiap halaman, termasuk judul bagian atasnya. Baik teman-teman sekalian, itu tutorial kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Silahkan komen jika ingin menyarankan tutorial apa yang akan kita berikan di Microsoft Excel atau yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.